Kalau kamu sedang menonton video ini, mungkin ada satu hal yang sering muncul di pikiranmu, tentang uang, tentang kenapa rasanya kita sudah berusaha cukup keras, sudah bekerja setiap hari, sudah menjalani rutinitas yang sama terus-menerus. Tapi keadaan keuangan kita rasanya tetap begitu-begitu saja. Mungkin kamu pernah berada di titik ini, di mana kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa ya rasanya uang selalu kurang? Padahal kamu bukan orang yang malas. Kamu bekerja, kamu punya tanggung jawab, kamu juga berusaha menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Tapi entah kenapa, setiap bulan rasanya selalu sama. Uang datang, lalu perlahan habis lagi. Kadang bahkan sebelum bulan itu selesai. Dan yang membuat perasaan itu semakin berat adalah ketika kita melihat kehidupan orang lain. Kita membuka media sosial sebentar saja, lalu melihat seseorang yang tampaknya hidupnya jauh lebih stabil. Mereka bisa membeli banyak hal, bisa bepergian, bisa menikmati hidup dengan lebih tenang. Di situ biasanya pikiran kita mulai membandingkan. Kita mulai bertanya, apa aku yang kurang bekerja keras? Atau mungkin aku yang kurang beruntung? Padahal kenyataannya, seringkali bukan itu masalahnya. Banyak orang berpikir bahwa masalah keuangan selalu tentang jumlah uang. Mereka percaya kalau saja mereka punya gaji yang lebih besar, semua masalah akan selesai, hidup akan terasa lebih ringan, masa depan akan terasa lebih aman. Tapi kalau kita melihat lebih dekat, ternyata tidak selalu begitu. Ada orang yang penghasilannya besar, tapi tetap merasa kekurangan. Setiap bulan uangnya habis begitu saja. Tidak ada yang benar-benar tersisa. Bahkan semakin besar penghasilannya, semakin besar juga pengeluarannya. Di sisi lain, ada juga orang yang penghasilannya biasa saja, tapi hidupnya terasa jauh lebih stabil. Mereka tidak selalu terlihat kaya, tapi mereka jarang panik soal uang. Hidup mereka terasa lebih tenang. Kalau dipikir-pikir, perbedaannya bukan selalu pada jumlah uang yang mereka punya. Seringkali perbedaannya ada pada cara mereka memandang uang. Tanpa kita sadari, sejak kecil kita tidak benar-benar diajarkan tentang hal ini. Kita diajarkan untuk belajar yang rajin supaya bisa mendapatkan pekerjaan. Kita diajarkan untuk bekerja keras supaya bisa menghasilkan uang. Tapi jarang sekali ada yang benar-benar mengajarkan bagaimana cara mengelola uang. Akhirnya banyak dari kita tumbuh dengan satu pola yang sama. Kita fokus pada satu hal, bekerja untuk mendapatkan uang. Lalu ketika uang itu datang, kita menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membayar tagihan, untuk membeli hal-hal yang kita inginkan, untuk menikmati hidup sebentar setelah lelah bekerja. Dan sebenarnya itu semua sangat wajar. Masalahnya, kalau pola itu terus berjalan tanpa disadari, kita bisa terjebak dalam satu siklus yang sama selama bertahun-tahun. Kita bekerja untuk mendapatkan uang, lalu uang itu habis untuk menjalani hidup kita sekarang. Bulan berikutnya kita bekerja lagi, lalu uang itu habis lagi. Begitu terus, dan tanpa kita sadari, waktu berjalan sangat cepat. Ada satu perbedaan kecil yang sering dimiliki oleh orang-orang yang keuangannya lebih stabil. Perbedaan ini terlihat sederhana, tapi dampaknya besar dalam jangka panjang. Sebagian orang hanya bertanya satu hal tentang uang. Bagaimana caranya aku mendapatkan lebih banyak uang? Tapi sebagian orang lain juga menanyakan satu pertanyaan tambahan. Bagaimana uang ini bisa membantu hidupku di masa depan? Kelihatannya sederhana, tapi pertanyaan itu sering mengubah cara seseorang mengambil keputusan. Misalnya ketika seseorang mendapatkan uang lebih, entah itu bonus, tambahan penghasilan, atau hasil dari kerja keras mereka. 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu, dan tanpa disadari, kehidupan mereka mulai terlihat berbeda. Bukan karena salah satu dari mereka lebih pintar, bukan juga karena salah satu lebih beruntung. Banyak dari kita langsung berpikir tentang satu hal. Apa yang bisa kita beli dengan uang itu? Mungkin ada barang yang sudah lama kita inginkan, atau sesuatu yang bisa membuat kita merasa lebih senang setelah bekerja keras. Dan itu tidak salah. Kita semua berhak menikmati hasil kerja keras kita. Tapi orang yang memiliki pola pikir finansial yang lebih kuat, biasanya berpikir sedikit berbeda. Mereka masih menikmati hasil kerja mereka, tapi mereka juga mulai memikirkan masa depan. Mereka mulai bertanya, bagaimana kalau sebagian dari uang ini aku simpan? Atau bagaimana kalau sebagian aku gunakan untuk sesuatu yang bisa membantu kehidupanku nanti? Hal kecil seperti ini sering terlihat sepele, bahkan kadang terasa tidak terlalu penting. Tapi jika dilakukan terus-menerus dalam waktu yang lama, hasilnya bisa sangat berbeda. Bayangkan dua orang yang memulai kehidupan dengan kondisi yang hampir sama. Penghasilan mereka tidak jauh berbeda.
Kesempatan yang mereka punya juga hampir sama. Orang pertama menggunakan hampir semua penghasilannya untuk menjalani gaya hidupnya sekarang. Setiap kali penghasilannya naik, gaya hidupnya juga ikut naik. Sementara orang kedua mulai menyisihkan sedikit dari uangnya. Tidak selalu besar, kadang bahkan terasa sangat kecil. Tapi dia melakukannya secara konsisten. Lalu waktu terus berjalan. Seringkali hanya karena mereka memiliki cara berpikir yang sedikit berbeda tentang uang. Masalahnya, hidup di zaman sekarang membuat hal ini semakin sulit. Setiap hari kita melihat standar hidup yang semakin tinggi. Kita melihat orang lain membeli ini dan itu. Kita melihat kehidupan yang terlihat sempurna di media sosial. Tanpa sadar kita mulai merasa harus mengikuti semuanya. Kita mulai membeli hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan, hanya supaya tidak merasa tertinggal. Dan pelan-pelan, uang yang sebenarnya bisa membantu masa depan, kita justru habis untuk memenuhi tekanan dari luar. Inilah alasan kenapa banyak orang bekerja semakin keras setiap tahun, tapi tetap merasa keuangannya tidak benar-benar berubah. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak pernah diajarkan cara berpikir yang berbeda tentang uang. Kabar baiknya, pola pikir ini bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Selama kita mulai menyadarinya, kita selalu punya kesempatan untuk memperbaikinya. Perubahan itu tidak harus langsung besar. Bahkan seringkali perubahan terbesar dimulai dari langkah kecil. Mulai dari lebih sadar kemana uang kita pergi. Mulai dari belajar menahan diri untuk tidak selalu mengikuti gaya hidup orang lain. Mulai dari memikirkan masa depan sebelum membuat keputusan finansial. Karena pada akhirnya, tujuan uang sebenarnya bukan hanya untuk membuat kita terlihat berhasil di mata orang lain. Tujuan uang adalah memberi kita rasa tenang, memberi kita rasa aman, dan memberi kita kebebasan untuk menjalani hidup tanpa selalu merasa khawatir. Dan semua itu biasanya dimulai dari satu hal sederhana. Bukan dari berapa banyak uang yang kita miliki hari ini, tapi dari bagaimana kita mulai berpikir tentang uang. Mulai sekarang,